Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Di Ramadan ini, dengan kun fayakunmu ya Allah, berikanlah kami di bulan suci ini rahmat dan hidayahmu. Ubah arah hidup kami dari yang susah menjadi mudah. Alirkan rezekimu seperti air zam-zammu, sehingga kami bisa melaksanakan perintahmu lebih maksimal. Semoga ikhtiar dan doa kami Engkau ijabah. Amin amin ya robbal alamin. Berikut adalah tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Yang pertama, suasana sejuk di malam Lailatul Qadar. Saat malam Lailatul Qadar, udara terasa sejuk, tidak panas, tidak dingin. Suasananya sangat nyaman. Di malam itu tidak ada hawa yang gerah maupun terasa dingin. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Hadis riwayat At-Tayalisi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Suasana memang sangat sejuk sekali, sehingga terasa nikmat bagi mereka yang beriktikaf lalu menemukan satu malam ini. Syekh Khalid Al-Muslih Hafizahullah menyatakan bahwa tidak ada tanda khusus jika seseorang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Terang beliau, kalau kita memperbanyak beribadah terus-menerus di 10 hari terakhir Ramadan, tentu akan mendapatkan malam penuh kemuliaan tersebut. Yang patut pula dipahami bahwa cara menghidupkan malam tersebut bisa dengan mengerjakan sholat isya, sholat tarawih atau sholat malam dan sholat subuh. Mengerjakan ketiga sholat ini dapat dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Malam Lailatul Qadar yang ada di dalam Al-Quran dijelaskan dengan malam penuh berkah dan ketenangan. Semua malam ini akan berbeda saat telah memasuki malam Lailatul Qadar ini. Sebab saat malam penuh berkah ini membuat suasana menjadi tenang, udara akan terasa sangat sejuk, tak terasa panas, tidak terasa dingin, tidak hujan dan tidak terjadi pelemparan bintang atau meteor. Apalagi suasana di dalam sebuah keluarga akan terasa nyaman sekali, di mana tidak memiliki kesamaan dengan malam-malam sebelumnya dalam bulan Ramadan. Yang kedua, suasana malam yang tenang. Saat tiba malam Lailatul Qadar, suasana terasa sangat tenang, tidak ada kebisingan. Semuanya terasa amat tentram dan nyaman. Inilah malam yang terasa sangat khidmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qadar ayat 4 dijelaskan, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Banyak malaikat yang akan turun pada malam Lailatul Qadar, karena banyaknya keberkahan di malam Lailatul Qadar tersebut. Turunnya malaikat ke dunia untuk menandakan turunnya berkah dan rahmat. Seperti halnya ketika malaikat turun saat ada yang membacakan Al-Quran, sebagaimana mereka akan mengelilingi orang-orang yang berbeda dalam sebuah majelis zikir. Seperti juga malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu, karena malaikat sangat mengagungkan mereka. Suasana pada malam itu memang sangat tenang sekali. Tak ada suara kicau burung atau binatang lain pada malam itu. Jika kita bisa melihat pun, semua tumbuhan di dunia ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, suasana malam cerah. Malam saat Lailatul Qadar langit tampak cerah. Langit tampak terang dan terlihat indah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan, dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa sinar yang menyorot. Hadis riwayat Muslim nomor 762. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya aku diperlihatkan Lailatul Qadar, lalu aku dilupakan. Ia ada di 10 malam terakhir. Malam itu cerah, tidak panas dan tidak dingin, bagaikan bulan menyingkap bintang-bintang. Tidaklah keluar setannya hingga terbit fajarnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kamu bisa coba perhatikan ini di 10 malam terakhir Ramadan. Saat langit malam tampak cerah, bisa jadi itu adalah saat malam Lailatul Qadar tiba.
Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa pencatatan takdir di Lauhul Mahfudz dalam setahun akan dirinci pada malam Lailatul Qadar, juga akan dicatat ketentuan ajal dan rizki. Perlu diingat juga keterangan dari Imam Nawawi dalam Syarh Syahih Muslim bahwa catatan takdir tahunan tersebut tentu saja didahului oleh ilmu dan penulisan Allah SWT. Takdir ini nantinya akan diperlihatkan pada malaikat dan ia akan mengetahui apa yang akan terjadi. Kemudian ia akan melakukan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah SWT kepadanya. Kemudian matahari bersinar lembut. Di pagi hari setelah malam Lailatul Qadar, sinar matahari bersinar dengan lembut dan suasana hari itu pun terlihat cerah. Hal ini seperti diterangkan dalam sebuah hadis. Lailatul Qadar adalah malam yang cerah, tidak panas dan tidak dingin. Matahari pada hari itu bersinar kemerahan lemah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Albani. Angin berhembus sepoi-sepoi. Pada malam Lailatul Qadar, angin pun berhembus lembut. Ini membuat suasana terasa sangat nyaman, tidak panas dan juga tidak dingin. Pada malam Lailatul Qadar tidak terjadi hujan. Saat itu, malam terasa begitu syahdu dengan suasana langit yang cerah. Malam Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hal ini seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2020 dan Muslim nomor 1169. Kedatangan malam Lailatul Qadar lebih mungkin terjadi di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Hal ini seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 2017. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar ini bukan kemudian justru menyibukkan kita untuk melihat dan mengamati apakah suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar atau bukan. Namun sebaliknya, tiap harinya sejak awal hingga akhir Ramadan, kita terus memperbanyak ibadah pada Allah dengan melaksanakan sholat, berzikir, dan bertilawah. Terutama di 10 hari terakhir Ramadan itu, kita perlu kian giat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pastilah malam penuh berkah itu tak akan luput kita peroleh. Tak ada seorang pun yang tahu kapan tamu agung itu akan datang. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu akan menghampiri hambanya. Terlebih, sebagai tamu agung, Lailatul Qadar hanya dianugerahkan kepada orang-orang yang mendapat taufik dan beramal soleh pada malam itu. Mengapa begitu? Supaya kita semakin giat mencarinya sepanjang hari, khususnya pada malam-malam 10 terakhir Ramadan.